Mereka tidak sadar, maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Kan gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Yadharu bi barakatihi fadlun amimun. Maka nampak sekali dengan barokah pelaksanaan maulid itu keutamaan-keutamaan yang besar, yang luas, yang banyak. Ini dipuji Pak oleh ulama, dicela-cela oleh orang kemarin sore. Ketika diajak diskusi tidak mau. Rasulullah itu kalau diajak berdebat didatangi orang-orang Nasrani dari Najran, berdebat tentang bunuwatu Isa, ya, bahkan uluhiyatu Isa, dijawab oleh Rasulullah. Sampai tuntas, kalaupun tidak tuntas dalam argumen mau bahalah. Begitu Pak, kalau mau ikut Rasulullah. Diajak debat nggak ada jawaban, itu ikut Rasulullah yang mana? Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Saya doakan kepada siapapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia, mendapatkan keberuntungan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kalau kita sebagai orang yang rutin melaksanakan maulid, mendengar narasi seperti itu, sementara kita juga menyaksikan kiai-kiai kita, ulama-ulama yang kita kagumi juga melaksanakan maulid, lalu kita dengar narasi orang seperti tadi itu, ternyata orang-orang yang maulidan itu tidak sadar bahwa mereka sedang mengikuti sesuatu yang dicetuskan oleh orang Syiah, di mana orang Syiah itu terinspirasi atau meniru orang Nasrani. Kira-kira apa perasaan kita? Tentu saja kita tidak terima. Kenapa? Karena masa iya sih kiai-kiai kita, orang-orang yang kita percayai keilmuannya, nyata-nyata maulidan, kok tidak tahu hal seperti itu? Atau jangan-jangan orang tadi asal ngomong, kan begitu? Sehingga butuh dialog, butuh tabayun, makanya diajak. Kan itu ya. Seperti itu masalahnya Pak. Coba difahami. Diminta klarifikasi dengan ucapan-ucapan seperti itu. Kalau seandainya ngomong hal sendiri tidak menyalah-nyalakan orang, mau makan tai kucing pun silakan. Orang aneh kan bebas. Tapi kalau nyentil-nyentil orang, wajar dong. Ya. Diajak bertabayun, diajak berdiskusi. Ini sama dengan yang sudah-sudah enggak? Artinya memang ya asal yang ada di kepalanya diomongkan sehingga najis hisi, najis maknawi, nginjak tai kucing. Ini sama dengan itu enggak? Artinya sebatas keceplosan mungkin, atau sebatas mengarang mungkin, atau memang ada dasarnya, maka silahkan dibedah. Karena kalau orang yang mengamalkan maulid itu bukan begitu memahaminya. Itu kan sejarah. As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan maulid itu bukan Syiah, tetapi Raja Mutfaruddin. Dan di situ hadara a'yanun minal ulama, dihadiri oleh banyak ulama. Itu sahabat Ibnul Jauzi menjelaskan itu. Bahkan ya, kalau kamu ikut perdebatannya Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Firanda dengan Gus Idrus Romli itu ya, dimana begitu bangganya Ustadz Zainal Abidin ini membacakan kitabnya Abu Syamah tentang bid'ah ya, dibaca di mencela-cela bid'ah, kena sekak balik apa? Tahu nggak kalau di kitabnya itu Abu Syamah berbicara apa tentang maulid? Abu Syamah ini mengatakan itu adalah sesuatu yang baik. Bid'ah tapi baik. Kenapa bid'ah? Karena memang la yakumu bihin nabiyyu walas sahaba walat tabi'in. Karena memang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi. Jadi secara bahasa memang bid'ah. Tetapi kan mereka tidak somplak, pokoknya kalau tidak dikatakan Nabi itu bid'ah, mungkarat, finnar. Enggak, waras mereka, enggak begitu pikirannya. Ya. Enggak cuman Nabi mengerjakan, enggak, tinggalkan. Enggak. Wa kullu ma lahu mustanadun minasyar'i falaisa bibid'atin walau lam yakum bihi as-salaf. Itu prinsipnya dari Imam Syafi'i.
Bahkan ini juga dirilis oleh ulama Nusantara, Syekh Ihsan Al-Jampesi. Ulama Nusantara bukan Wahabi, keilmuannya dikenal di seluruh dunia, yaitu pengarang kitab Sirajut Thalibin, Syarah Minhajul Abidin. Orangnya di Indonesia tapi karyanya dikenal, bahkan di Mesir dipuji-puji kitab itu. Beliau menukil ucapannya Abu Syamah. Abu Syamah ini gurunya Imam Nawawi. Kalau ada dalilnya, ada pendekatan dalil secara syariat, walaupun tidak dikerjakan tidak bisa disebut bid'ah. Artinya tidak bisa disebut masuk kepada bid'ah dolalah. Kalaupun masuk bid'ah, berarti bid'ahnya hanya secara bahasa atau masuk kepada bid'ah hasanah. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan ketika Imam Asyuti membuat tulisan Husnul Maqsad fi Amalil Maulid, di mana ini menjadi konten atau isi dari kitab Al-Hawilil Fatawinya, fatwa-fatwa Imam Syuti itu. Di situ merilis bahwa Ibnu Hajar mengatakan bid'ah tapi hasanah, mamduhah, yusabu, berpahala. Kenapa? Karena ada dalilnya. As-Suyuti juga merilis. Kalau Ibnu Hajar sudah merilis dalil, saya pun merilis dalil. Itu kata Imam As-Suyuti. Hadis antara hadis Nabi mengakikohkan dirinya setelah sudah dewasa, padahal Nabi sudah diakikohkan sebelumnya, maka berarti akikoh yang kedua ini ikhtifal bimaulidihi. Tasyakur, memperingatkan, mensyukuri kelahirannya dengan bersodakoh. Itu dalil menurut Imam Asyuti. Menurut Imam Ibnu Hajar, Nabi berpuasa di hari adanya nikmat besar, yaitu Najahu Musa, selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Nabi melaksanakan satu ritual ibadah. Maka kata Imam Ibnu Hajar, ya berarti ada disyariatkan kita melaksanakan ibadah untuk mensyukuri nikmat. Ibadah itu al-qurbah, sodakoh, bersolawat, silaturahmi, mendengarkan mau'idah. Itu sudah dalil. Kalau kamu tidak mau terima ini silakan, tapi jangan bernarasi seolah-olah kita ini goblok, tidak sadar kita ternyata selama ini ikut orang Syiah, di mana orang Syiahnya ikut orang kafir. Ini kan narasi Anda. Kurang ajar sekali narasi seperti itu ya. Bahkan saya baca si Bin Bas pula nggak ada ngomong-ngomong seperti itu. Ya mereka hanya bilang ini tidak dikerjakan Rasulullah, sudah begitu. Bahkan banyak ulama yang memang dari dulu tidak setuju dengan maulid, tapi narasinya tidak seperti itu. Misalnya Imam Is, ya, Imam Is bukan yang Abdussalam, bukan. Imam Is Al-Hanafi dalam kitab Al-Maqsid tadi itu dijelaskan bahwa lam arafihi aslan, saya tidak melihat ini ada dalilnya. Kata Asyuti, apa jawabannya? Adamul ilmi bisyai'i, adamul ilmi bisyai'i, la yalzamu minhu adamu syai'i. Kamu tidak tahu ini bukan berarti tidak ada. Mungkin Ibnu Abil Is tidak tahu, tapi Asyuti tahu. Sehingga dirilis dalilnya. Enggak ada mereka lebay. Ini adalah, tidak sadar mereka kalau ini adalah tradisi Syiah, pret lah. Padahal itu kan sejarah. Tergantung siapa yang ngomong, siapa yang merilis sejarah itu. Memang sudah mukhtalaf. Bahkan kalau Ibnu Katsir menjelaskannya bukan itu, tapi Raja Ahmad Faruddin itu. Dan dipuji raja ini raja yang baik, bukan Syiah. Baca ya, baca. Imam As-Sakhawi sudah mengatakan bahwa lam yujad hadza fi sadril awal wasani wal qarni salis wa waqa abada. Itu tidak ada di abad pertama, di abad Rasulullah, di masa Rasulullah tidak ada. Abad kedua bahkan tidak ada, abad ketiga bahkan tidak ada, abad keempat baru ada. Tetapi apa komentar beliau? Apa yang dilakukan oleh manusia? Memberikan sedekah, ya. Mensyiarkan pada hari-hari tertentu, ya. Mensyiarkan rasa syukur, mensyiarkan rasa bahagia. Apa kata beliau? Di penutup dari ucapannya, ya, tentang berkomentar tentang pelaksanaan Maulid Nabi itu, apa jawaban beliau? Yang paling keren di situ. Yadharu bi barakatihi fadlun amimun. Maka nampak sekali dengan barokah pelaksanaan Maulid itu keutamaan-keutamaan yang besar, yang luas, yang banyak. Ini dipuji Pak oleh ulama, dicela-cela oleh orang kemarin sore. Ya kan kita yang waras ya, dimana yang nyela-nyela ketika diajak diskusi tidak mau. Dan saya ingatkan, kalau ente mau ikut Rasulullah SAW, kalau diajak berdebat itu jawab. Rasulullah itu kalau diajak berdebat didatangi orang-orang Nasrani dari Najran, berdebat tentang bunuwatu Isa, ya, bahkan uluhiyatu Isa, dijawab oleh Rasulullah sampai tuntas. Kalaupun tidak tuntas dalam argumen mau bahalah. Begitu Pak kalau mau ikut Rasulullah. Ini diajak debat ngacir misalnya ya, diajak debat nggak ada jawaban, itu ikut Rasulullah yang mana?
Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.